ibadah yang saya lakukan ini kan untuk akhirat saya saja. Ya, makanya nantilah umur 40 tahun, umur 50 tahun, umur 60 tahun, saya baru bertobat gitu. Ya. Saya baru memperbaiki diri saya. Ya, supaya saya bisa selamat di akhirat. Maka kita menjawab, kita belum ada jaminan untuk hidup sampai 60 tahun lagi. Tahu banyak orang yang mereka meninggal dalam keadaan muda kan. Ya. Nah, yang kedua, permasalahan kehidupan kita, walaupun memang kehidupan akhirat lebih mengerikan, tapi di dunia ini kita punya masalah lebih Bilal. Iya, kita pingin A, ternyata kita nggak dapat. Kita lagi senang-senangnya berbisnis, tiba-tiba bangkrut. Ya. Kita lagi membangun hubungan rumah tangga, tiba-tiba istri kita meninggal. Kita punya anak-anak yang lucu-lucu, yang tampan-tampan, tiba-tiba kecelakaan meninggal semuanya. Ini kan ada masalah dalam hidup kita. Dan itu semuanya tidak akan bisa menguatkan kita di balik ujian ini kecuali apa? Kita punya pegangan. Maka pegangan itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya kita, puasanya kita, ibadahnya kita, itulah sebagai penguat. Ya, makanya Nabi kita SAW beliau berkata, ana a'lamukum billahi wa atqakum. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian, sehingga saya orang yang paling bertakwa. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling berat ujian di muka bumi ini. Nggak ada orang yang lebih berat ujian dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dari sisi yang lain, Nabi kita adalah orang paling bahagia. Nabi berkata, baiti jannati, rumahku adalah surga untuk diriku. Kenapa rumah Nabi adalah surga untuk diri Nabi? Dalam kondisi beliau ini manusia yang paling berat ujiannya, rumahnya kecil. Bahkan berbulan-bulan Nabi tidak makan kecuali hanya kurma dan air putih saja. Kenapa? Beliau punya sesuatu yang beliau menjadi penguat adalah dekatnya beliau dengan Allah. Ya, jadi ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya untuk bekal akhirat kita, tapi untuk penguat ketika kita mendapatkan ujian, apakah ujian kelebihan ataukah ujian kekurangan. Ya, jadi itu hal yang perlu kita kedepankan dalam hidup ini. Ketika kita ingin bahagia, kita mesti faham tentang tujuan Allah menciptakan kita. Kemudian yang terakhir, ya, yang namanya ibadah Bilal ya. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya interaksi kita dengan yang menciptakan kita, tapi dari bentuk ibadah juga ya, karena Islam ini bukan agama egois. Yang penting saya sholat, saya puasa, udah gak ada urusan sama manusia. Oh, gak bisa. Seseorang ketika koneksi dia dengan Allah baik, dia pasti akan baik koneksi dia dengan manusia. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, sayangilah siapa yang ada di bumi ini, maka niscaya siapa yang di langit akan menyayangi kamu. Ya, jadi hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, bahkan dengan hewan sekalipun, kita harus berbuat baik. Jadi itulah tujuan Allah menciptakan kita, baik antara hubungan kita dengan Allah